والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang telah kita murajaah tadi pada tugas kemarin berhubungan dengan maf'ul li ajli. Nah, syarat-syarat untuk menjadi maf'ul li ajli penting, ikhwan. Karena terkadang kita keliru dengan hal. Ya, dengan hal. Dari isi makna dalam bahasa Indonesia terkadang memang sangat dekat, ikhwan. Contohnya tadi ini. Untuk contoh kita ini. Sajadal hujjaju syukran lillah. Maka syukran kita i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena syukran jelas berupa masdar. Kemudian qalbi, ya hati, syukur itu kan amalan hati. Kemudian sezaman, antara sujud dengan kesyukuran ini sezaman, ya kan? Kemudian juga fa'ilnya yang syukur ini yaitu hujjaj. Terpenuhi syarat. Dan menjadi alasan perbuatan sujud. Cuman terkadang, ikhwan, pada contoh misalnya sajadal hujjaju syakirina lillah. Syakirin. Nah ini kadang kita ketika tidak terlalu perhatian sekilas, pikirannya ini maf'ul li ajli. Padahal tidak memenuhi syarat sebagai maf'ul li ajli. Kenapa? Karena ini bukan masdar, Lalu i'rabnya apa? Nah, nanti kalau kita sudah masuk pada pembahasan hal, maka ini i'rabnya sebagai hal. Berarti para haji itu syukur dalam sujud dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maknanya dekat, ikhwan. Dalam pengertian di bahasa kita, maka butuh apa? Butuh diperhatikan. Contoh misalnya yang sering terkadang dalam mengartikan, kalau mengartikan langsung cepetan, tidak berpikir. Misalnya apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Nah, ini terkadang artinya dalam keadaan iman dan ihtisab. Nah, dari isi makna dalam bahasa Indonesia bisa. Cuman yang diinginkan dalam hadis imanan sebagai apa? Maf'ul li ajli, karena iman dan ihtisab. Ya. Perhatikan hadisnya, nanti dipikir-pikir. Tayyib, imanan wa ihtisaban, karena itu berupa masdar. Tayyib. Nah, sekarang kita masuk pada maf'ul ma'ah. Nah, ini sekarang baru mengambil berapa? Baru mengambil 4 maf'ul dengan sekarang, ya kan? Nanti kalau semuanya ngumpul, ikhwan fillah, baru apa? Baru bingungnya. Ini milih yang mana? Tapi kalau sekarang semenjak satu persatu kita pahami, ikhwan, syarat-syaratnya, insyaallah akan mudah mengenalinya. Nah, dan yang penting di sini saya ingin menekankan dari si tatbik, dari si penerapan. Makanya antum ketika ada tugas dikerjakan, dan apa? Harus dalam diri antum terpatri setiap aku membuat contoh atau setiap datang contoh apapun ditulis, aku harus bisa mengi'rab itu. Kalau sudah ada tekad itu dan kebiasaan itu, biidznillah akan apa? Ada hasilnya. Akan ada hasilnya dalam belajar nahwu. Biidznillah, dan akan cepat bisa membaca. Nah, berlatih terus. Biidznillah ya azza wa jalla. Nah, sekarang kita masuk pada al-maf'ulu ma'ah. Anda perhatikan dalam mustalahat, al-maf'ulu ma'ah huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Huwa al-ismul mansub. Berarti maf'ul ma' itu adalah isim yang dinasabkan. Berarti mesti mansub, ya kawan.
Baik. Alladzi yudhkar, yang disebutkan. Bayanan. Nah, bayanan i'rabnya apa? Apa? Maf'ul li ajli. Kenapa antum tahu maf'ul li ajli? Masdar untuk menjelaskan. Nah, alasan disebutkannya isim tersebut. Ahsanta. Al-ismul mansub alladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yaitu isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan sebab apa? Oh, ini saya naik ke apa? Ya, ajli ya. Mana maf'ul ma'ah? Ah, ya. Berarti enggak ada bayanan. Tulisannya campur. Nah, al-maf'ulu ma'ah, saya ulangi. Al-maf'ulu ma'ah wal ismul mansub alladzi yudhkaru li bayani. Ini tidak ada. Ini langsung didatangkan lam. Li bayani man fu'ila ma'ahun fi'lu, yaitu isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang fi'il itu dilakukan bersamanya. Paham? Jadi namanya maf'ul ma'ah yaitu isim yang dinasabkan. Disebutkan untuk apa? Untuk menjelaskan siapa yang fi'il itu dilakukan bersamanya. Misalnya apa? Seorang duduk. Ketika ada maf'ul ma'ah, maka apa? Menjelaskan dengan siapa dia duduk bareng. Nah, duduk bareng. Paham tadi? Nah, berarti apa? Pada maf'ul ma'ah, perbuatannya itu mesti dilakukan bersama-sama. Nah, baik, atau sesuatu menyertai ketika apa? Fa'il melakukan fi'ilnya. Dengan contoh akan jelas nanti. Baik. Wa syartu nasbihi, dan syarat penasaban maf'ul ma'ah. Yang pertama, an yakuna fadlatan tasihul jumlatu, dibetulkan ini salah harakat. Enggak mungkin tasihul jumlati, antum harus yakin ini. Walaupun dicetak. Salah atau betul? Kasrah. Tasihul jumlati. Nah, berarti harus berani menyalahkan. Nah, tapi jangan terlalu berani, nanti apa-apa disalahkan ternyata antum yang salah. Nah, baik. Salah berarti. An yakuna fadlatan tasihul jumlatu, dibetulkan. Biduni. Syarat pertama, bahwasanya maf'ul ma'ah itu harus berupa fadlah. Yaitu berarti apa? Suatu tambahan saja, ya kan? Suatu kata tambahan yang jumlah itu bisa benar tanpa harus disebutkan. Nah, tanpa harus ada maf'ul ma'ah itu jumlah benar ya, Pak. Maksudnya sudah lengkap. Laisa berarti apa? Tidak seperti ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Perhatikan. Ini syarat yang pertama untuk maf'ul ma'ah. An yakuna fadlah. Dia harus berupa apa? Fadlah. Tidak boleh jadi umdah, tidak boleh jadi inti suatu kalimat atau suatu jumlah dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Syarat pertama, an yakuna fadlah. Apa makna fadlah? Yaitu dia sebagai tambahan, jumlah itu tetap benar walaupun tanpa ada dia. Maksudnya. Nah, contohnya misalnya apa?
Yang betul dulu atau yang salah dulu pengennya? Yang betul dulu. Nah, yang berupa fatalah berarti apa? Sirtu wal qamara. Nah, sirtu wal qamara. Ini harus di fathah. Aku berjalan bersama rembulan. Nah, ini harus kondisi seperti ini, untuk contoh seperti ini harus berupa fathah sebagai maf'ul ma'ah. Nanti akan ada kemungkinan lain pada contoh yang ini. Kenapa kita harus berupa maf'ul ma'ah? Karena tidak mungkin qamar itu ikut berjalan, cuman dia menyertai saja. Aku berjalan bersama rembulan. Yang jalan siapa? Orangnya tok, rembulan cuman di atas. Tapi dia senantiasa menyertai orang yang berjalan itu dengan sinarnya. Ini yang betul. Ya, enggak boleh. Di situ apa? Yang dicontohkan Ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Ini tidak boleh dijadikan wa Khalilan sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena ini dia sebagai apa? Umdah. Ini kedua-duanya umdah. Adapun ini fadlah. Kenapa? Karena jumlah ini benar walaupun tidak ada qamar. Sirtu, aku berjalan. Betul enggak? Sudah betul, sirtu. Sudah lengkap. Ketika ditambahi wal qamara, ini sebagai tambahan pelengkap. Ya, dalam ungkapan aku berjalan bersama rembulan. Tapi kalau yang kedua, ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Wa Khalilun ini sebagai umdah. Kenapa? Karena ketika Khalilun dibuang, tidak bisa. Ishtaraka Sa'idun, bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena makna ishtaraka harus ada orang yang bersekutu dengannya. Aku berserikat atau Sa'id berserikat. Maksud jangan siapa berserikat itu kan harus dua orang atau lebih. Paham? Makanya Sa'id dan Khalil berserikat, kerjasama. Sa'id dan Khalil kerjasama. Namanya kerjasama harus ada yang diajak kerjasama. Kerjasama kok sendirian, namanya bukan kerjasama. Namanya apa? Kerja sendiri. Paham? Makanya dikatakan di sini tidak boleh apa? Tidak boleh berupa umdah, tapi harus berupa fadlah. Syarat yang pertama. Paham? Syarat yang kedua, an yakuna qablahu jumlatun laisa mufradan. Syarat yang kedua, hendaknya sebelum maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah itu adalah jumlah, bukan mufrad. Berarti mufrad di sini yang dimaksud adalah apa? Yaitu malaisa jumlah, yang bukan jumlah atau syibhu jumlah. Jadi sebelum maf'ul mutlaq ini, kok maf'ul mutlaq terus? Maf'ul ma ini harus berupa apa? Jumlah. Ini syarat kedua. Contohnya ini. Sirtu wal qamara. Ja'a asy-syaikhu wa tullab. Syekh itu datang bersama para penuntut ilmu. Sebelum waktu laba ini syaratnya apa? Harus berupa jumlah. Ini contoh yang betul, memenuhi syarat. Tapi contoh yang salah yang ada di lembaran kita, apa ini? Kullu mri'in wa sya'nuh,
kullu mri'in wa sya'nuh. Ini enggak boleh kita baca wa sya'nah. Ya. Setiap orang dan urusannya sendiri-sendiri. Nah, harus kita baca wa sya'nuh, kullu mri'in wa sya'nuh. Kenapa kok tidak boleh dibaca wa sya'nah? Alasannya apa? Alasannya apa? Indah Abdussalam. Hah? Karena ini mufrad, bukan jumlah. Sebelum maf'ul ma'ah harus berupa jumlah, dan ini sebelum wawu sudah berupa mufrad, kullu. Ya, kullu mri'in itu mufrad, bukan jumlah. Paham? Kemudian syarat yang ketiga, wawuhu bimakna ma'a. Nah, wawunya itu bermakna ma'a. Hah? Lah, ya kita sedang al-maf'ul ma'ah, wawunya mau ma'iyah ini. Ya. Oh, sudah ketemu, alhamdulillah. Ikut senang. Selamat. Baik. Ya, yang ketiga, wawunya itu bermakna ma'a. Yang kemudian dikenal dengan wawu itu wawu ma'iyah. Nah, wawu ma'iyah. Baik. Contohnya Sara Aliyun wal Jabala. Sara Aliyun wal Jabala. Berarti maknanya bagaimana? Sara Aliyun wal Jabala. Hah? Terus gimana? Orang bingung kalau mengatakannya demikian. Ali berjalan bersama gunung. Hah? Kalau di tempat kita jarang orang mengatakan itu kan? Maksudnya apa? Dia berjalan apa? Menyusuri gunung itu. Dalam artian atau gunung itu besar, dia jalan gunung itu senantiasa apa? Menyertai dia. Apa? Ali berjalan bersama gunung. Bukan gunungnya ikut jalan enggak. Nah. Baik. Kemudian juga contoh berikutnya malaka wa sa'idan. Nah, malaka wa sa'idan. Nah, wa sa'idan ini maf'ul ma'al qanifillah. Malak ini sering dalam ungkapan sehari-hari. Nah, ada apa kamu bersama Sa'id? Ada apa? Tengkarkah? Atau ada Sa'id yang dipermasalahkankah? Malaka wa sa'idan. Nah, ini 3 syarat. Yang pertama diingat harus berupa fatlah. Kedua apa? Didahului dengan jumlah. Ketiga bermakna ma'iyah, bermakna ma'ah. Dan yang bisa bermakna ma'ah tentunya apa? Yang tadi ikhwan, yang bisa bermakna ma'ah itu sesuatu yang dimungkinkan untuk apa? Kebersamaannya. Makanya tadi sesuatu yang tidak mungkin wawu itu sebagai wawu ma'iyah tidak bisa, seperti apa? Iftaraka Sa'idun wa Khalilun. Sa'id dan Khalil bekerja sama. Baik. Walaupun dalam bahasa Indonesia ya bareng-bareng ya kan. Tapi dalam bahasa Arab tidak boleh, ini wawunya ini mutlak wawu ataf. Nah, sekarang untuk antum bisa paham, bisa tergambarkan. Sekarang wawu ikhwanillah, wawu dalam bahasa Arab. Baik. Isim yang jatuh setelah wawu itu punya beberapa kondisi. Nah, ini yang untuk antum perhatikan, ini yang enggak ada dalam kitab sebelumnya. Di sini aja. Halatul ismi ba'dal wawi.
Nanti insya Allah semakin gamblang pembahasan maf'ul ma'ah. Halatul ismi ba'dal wawi. Yang pertama kondisinya wujubul ataf. Karena orang setiap ketemu wawu langsung biasanya terpikir apa? Wawu itu ataf dan gitu aja ya kan? Nah, kita dahulukan itu. Kondisi na'am isim setelah wawu ikhwan yang pertama wajib ataf. Kapan itu isim setelah wawu wajib ataf? In kana al-fi'lu la yaqa'u illa min muta'addid. Muta'addid maksudnya apa? Apabila fi'il itu tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau apa? Lebih dari satu orang, lebih dari satu fa'il. Contohnya ini wajib ataf ya kawan. Wawu ini antum harus hukumi wawu ataf dengan yakin tanpa keraguan sedikit pun. Ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Kenapa? Karena fi'il ini tidak bisa terjadi kecuali lebih dari satu orang. Paham? Makanya apabila fi'il tidak bisa terjadi kecuali dari muta'addid, yaitu dari sesuatu yang lebih dari satu, maka wawu itu wawu ataf. Nah, contohnya ishtaraka tadi. Nah, baik. Ishtaraka, ikhtasama, ittafaqa, fi'il-fi'ilnya contohnya nanti antum buat ya. Ishtaraka sudah. Nah, ikhtasama antum contoh, bikin contoh. Ikhtasama, ittafaqa. Nah, cuman sekarang contohnya kalau cuman ikhtasama Muhammadun wa Khalidun, ini mudah. Bikin contoh pakai ikhtasama yang ada maf'ul li ajlihnya. Ya, ada maf'ul li ajlihnya. Ikhtasama. Nah, baik, ada maf'ul li ajlihnya. Ittafaqa, bikin contoh yang ada maf'ul mutlaknya. Ya. Nah, baik. Yang kedua, wujubul maf'ul ma'ah. Wujubul maf'uli ma'ah. Wajib sebagai maf'ul ma'ah, ya, isim setelah wawu itu wajib sebagai maf'ul ma'ah. Kapan itu? In imtana al-'atfu limani'in ma'nawi au sina'i. Ya, idzan tana al-'atfu, itu intinya. Kalau tidak memungkinkan untuk ataf dan tidak memungkinkan ini, ikhwan, ada dua penghalang. Mani' maknawi, penghalang maknawi. Contohnya penghalang maknawi apa? Tadi secara makna nggak bisa. Ikhtasama kalau cuma satu orang nggak bisa ya kan? Ini secara makna. Juga apa? Ishtaraka Sa'idun wa Khalilun, ini namanya mani' maknawi, sudah tahu ya kan? Juga apa? Mani' sina'i. Penghalang sina'i yaitu penghalang yang apa? Dikarenakan taib susunan kata dalam ilmu nahwu itu memang nggak bisa dijadikan maf'ul ma'ah. Taib ini namanya mani' sina'i.
secara kaidah, secara teori nahwu tidak boleh. Contohnya ikhwanifillah, marartu bika wa zaidan. Marartu bika wa zaidan. Ini boleh enggak kita baca wa zaitun? Enggak boleh, ini wajib maf'ul ma'ah. Marartu bika wa zaidan. Kenapa? Dikarenakan secara kaidah nahwu ikhwan, kita enggak boleh mengatofkan sesuatu na'am kecuali apa? Huruf jarnya diulangi juga. Kalau mau dijadikan atof, maka huruf jarnya harus diulangi. Marartu bika wa bi zaidin. Paham? Ketika orang ini enggak mau, saya enggak mau bak-bakan, ya kan? Marartu bika wa zaid, berarti harus wa zaidan. Paham? Marartu bika wa zaidan. Ini namanya mani' sinai, penghalang secara sinai, yaitu penghalang secara teori dalam bahasa Arab. Walaupun maknanya sama ya kawan. Nah, marartu bika wa bi zaid. Aku melewatimu dan melewati Zaid. Ya. Baik. Tapi nah, ketika dari sisi makna maf'ul ma'ah, marartu bika wa zaidan. Maknanya sama atau enggak? Aku melewati Zaid bersama, aku melewati kamu bersama Zaid. Beda. Ya kan? Kalau marartu bika wa bi Zaid, ini yang dilewati dua, kamu dan Zaid, yang lewat aku sendiri. Kalau marartu bika wa zaidan, aku melewatimu bersama Zaid. Aku dan Zaid melewatimu. Paham? Jangan bingung. Maulana, paham enggak? Hah? Di apa? Kalimat itu antum rasakan. Nah, antum rasakan, diresapi. Nah. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, ini yang terkadang sebagian pada bingung, yaitu yang boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya. Jawazul aqrain. Boleh kedua-duanya. Boleh dibaca sebagai maf'ul ma'ah, boleh sebagai apa? Sebagai atof. Contohnya ini, ja'a syaikhu wa tullaba. Ja'a syaikhu wa tullaba, boleh antum baca apa? Ja'a syaikhu wa tullabu, boleh enggak? Hah? Boleh. Ja'a syaikhu wa tullabu. Wa tullabu boleh, wa tullaba. Kenapa? Nah, karena enggak harus ataf, sebab ja'a bisa sendiri. Ja'a syaikhu bisa enggak? Bisa. Kemudian enggak ada penghalang untuk ataf, ketika diatafkan bisa enggak? Nah, syekh datang dan murid-murid bisa. Cuma nafanifilah dari si makna berbeda. Maknanya berbeda. Kalau kita baca ja'a syaikhu wa tullabu, tullab sebagai apa? Dia ataf, ya kan? Wa huwa wa ataf. Ya kan, at-tullab ma'tuf, ya kan? Sebagai ataf, maka apa? At-tullabu dan syekh ini intinya mereka datang. Bareng atau enggak tahu. Yang penting syekh datang, para talib juga datang. Entah syekhnya dulu atau muridnya dulu. Tapi kalau dibaca maf'ul ma'ah, ja'a syaikhu wa tullaba, ini penegasan kalau datangnya syekh bareng dengan datangnya tullab. Syekh datang bersama dengan tullab. Tapi kalau yang ataf, nah syekh dan tullab telah datang. Entah syekhnya dulu, kemudian 1 jam lagi tullabnya baru datang, atau kebalikannya. Paham? Karena inti dari ataf adalah apa? Cuman sekedar memberikan faidah mustarakah. Faidah bahwasanya perbuatan itu dilakukan oleh keduanya.
Tidak ada penegasan itu berbarengan. Nah, ini penting, kawan. Kondisi tiga ini antum perhatikan, sehingga ketika ketemu dalam suatu fiil, kemudian ada fa'il, di situ ada wawu, setelahnya kok ada na'am isim lagi, ya. Setelah wawu ada isim lagi, maka antum terapkan ini. Apakah ini wajib ataf ataukah wajib sebagai maf'ul ma'ah atau boleh kedua-duanya? Nah, kalau boleh kedua-duanya, antum harus berpikir lagi. Ini yang diinginkan apakah kebersamaan ataukah cuma sekedar yang penting dua-duanya melakukan perbuatan yang sama, datang. Paham? Nah, tugasnya ini dibuat ikhtasama dan ittafaqa. Tadi ikhtasama harus ada namanya maf'ul li ajli, ittafaqa ada maf'ul apa? Mutlaknya. Kemudian yang jawazul amrain, saya kasih tugas buat bahasa Arabnya. Bibiku dari arah ibu. Bibiku dari arah ibu, bahasa Arabnya apa? Nah, telah pergi bersama dua anak perempuannya. Bibiku telah pergi bersama kedua anak perempuannya. Para santri mengulang-ulang pelajaran bersama lampu. Para santri mengulang-ulang pelajaran bersama lampu. Nah, itu 4 ya baru ya, kurang 1. Nah, 5. Yang kelima, yang Manik Sinai. Baik. Ini aja. As-sayyaratu matrukatun was-sa'iqa. As-sayyaratu matrukatun was-sa'iqa. Di-i'rab. Diterjemahkan kemudian di-i'rab. As-sayyaratu matrukatun was-sa'iqa. Bisa nulis kan? Matrukah, ya. Was-sa'iqa. Baik, barakallahu.